Jadi kan ya Pak, boleh lah. Pagi semuanya. Pagi. Kabar. Istimewa. Oh, istimewa. Oke, pagi ini sesuai jadwal kita sebenarnya pengen sharing sedikit mengenai perkembangan yang akan terjadi di BioGreen 1 tahun ke depan. Tapi sebelum ke sana, ada tamu istimewa kita, Koyung. Koyung akan sharing mengenai pengalaman selama di Amerika ya. Apa yang dirasain di sana, trip dari BioGreen tuh seperti apa sih? Apa dibikin yang budget atau kayak apa? Yeay. Katanya jangan formal-formal, dari meeting nanti, bukan meeting ya. Jadi kita lebih ke arah sharing aja. Jadi memang bagus, pengalaman di US tuh sangat berkesan ya. Berkesannya apa? Satu, Lucy belinya jaketnya Versace, buset. Ngambilnya kalau kita yang lain ya, yang Coach lah segala macam, dia Versace, Burberry gitu kan, beda Luis. Jadi selama 2 minggu, 15 hari dari BioGreen, itu benar-benar kita ngerasainnya kayak eksklusif ya. Jadi sampai tour leadernya saja, itu ngomong ke kita tuh sampai dia berapi-api. Pak, saya nggak pernah Pak lihat tour yang kayak begini Pak, katanya. Loh, kita bingung dong. Loh, kita pergi biasa aja gitu kan. Loh, kenapa? Nggak pernah Pak yang namanya stay di Vegas sampai 4 malam segala macam gitu ya. Kemana-mana naik helikopter, bukan kemana-mana, maksudnya di Vegasnya sendiri kita naik helikopter segala macam, nggak kayak begini Pak biasanya Pak. Dari asuransi yang manapun paling stay nggak lama lah ya. Cuman mungkin Pak Vicky ada pengalaman juga. Saya nggak komen tapi memang beda Ya. Saya dengar dan saya lihat sendiri. Kita lihatnya eksklusif Pak. Mau nonton, kita nonton Celine Dion ya. Nonton Celine Dion di sana rame-rame, dijemputnya tahu pakai limusin Pak. Wah, seumur-umur baru naik limusin gitu kan. Waduh. Tapi ternyata nggak enak naik limusin Pak, pusing Pak dalamnya. Jadi kita dijemput di situ naik limusin. Jadi kita naik helikopter 2 kali Pak. Yang di Grand Canyon itu kita naik helikopter gitu ya, muterin Grand Canyon. Kemudian di konser Celine Dionnya kita dijemput pakai limusin gitu ya, dianterin ke sana. Wah, kayaknya benar-benar eksklusif, beda banget Pak. Kita ngelihat, wah kalau nggak ikut nyesel gitu aja lah. Jadi next trip yang bagus adalah, Pak, oke Pak, ini Pak duduk Pak, ngumpul Pak. Pangku. Dia ditawarin pangku. Tinggal milih Pak, mau di pangku sama siapa? Ya Gerapal. Ini nawarin ya? Memang dia demennya yang mat-mat Pak. Kalau nggak ismat ya madi. Pak, nggak boleh di situ. Sini Pak, sini Pak. Sini Pak. Oh iya. Oh iya, gantian begitu bicara gitu. Ya, dah, silakan Pak Medi bicara. Kenapa terlambat? Bisa dilanjutkan nih Pak Cahyo, silakan. Ya. Jadi mungkin Lucy juga mau cerita juga, tambahin aja Lucy, jangan terlalu formal Lucy. Ayo. Jadi ya kalau saya kesannya adalah benar-benar beda, karena bedanya walaupun saya bisa berangkat sendiri kayak Amerika gitu ya. Tiket berapa sih? Paling kita spend 100 juta juga udah bagus banget gitu kan ya. Tapi kebersamaan itu nggak bisa didapat dimanapun. Jadi kita bareng dengan tim-tim BioGreen, itu tim yang super gila menurut gua. Karena di bis ini, coba bayangin perjalanan. Kita perjalanan kan jauh ya. Langsung 8 jam, 4 jam gitu. Naik bis melulu kan tiap hari kan. Kalau nggak ada teman-teman yang asik apa nggak bete banget ya. Kalau kita ngelihatnya beda banget. Di sana benar-benar live gitu loh. Alive itu artinya kita saling berbagi dengan teman-teman, kita benar-benar merasakan ini loh pencapaian kita selama ini. Kita kerja dan yang asik lagi apa? Begitu capek gitu ya, benar-benar naik bis sudah ngantuk semua, ada yang nyotuk 5 menit lagi closing katanya gitu kan. Begitu ngelihat ting 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 ting, itu duit lagi kita dapat lagi 20 juta, yes belanja lagi besok gitu ya. Jadi bedanya adalah duit kita tuh walaupun kita belanja itu ada yang ngisi Pak. Jadi kemarin saya sudah bikin totalan selama 25 hari saya di US. Itu saya pikir wah drop banget nih, pasti nggak ada income gitu ya. Ternyata hasilnya kemarin berapa? Yang 267 juta. Nggak ngapa-ngapain Pak, cuman diam saja gitu ya. Tapi itu yang dinamakan passive income. Itu yang saya benar-benar ngerasain benar-benar passive income tuh baru sekali. Saya memang sejauh ini kan di profesional ya. Saya selalu mimpin perusahaan, saya di posisi puncak, tapi nggak pernah saya ngelihat yang lu nggak kerja dapat duit gitu loh. Bukan dibilang nggak kerja sebenarnya, kita kerjanya hanya 3 bulan sampai 6 bulan di awal, tok, til, nggak pakai embel-embel lain gitu kan.
Kalau orang bilang bahwa money game nih, bakal bangkrut nih karena lu nggak usah kerja dapat duit. Enggak, buktinya dari kita beberapa ada yang dapat, ada yang enggak. Kenapa? Ada yang ngerjain itu pasti dapat. Kalau nggak dikerjakan pasti nggak dapat. Simple as that gitu loh. Jadi kita ngomong memang ini adalah bisnis yang real yang dibuat jaringan. Dan ini benar-benar saya ngerasain istimewa banget. Dan kebersamaan kita tuh bersama dengan foundernya langsung, dengan Pak Larry ya. Nggak cuma kita doang, jadi barengan dengan Pak Larry, kita duduk bareng, kita makan bareng, di bis bareng, apa nggak hebat ya? Kalau foundernya di mana-mana kan mana ada sih bareng sama kita 8 jam naik bis tiduran di paling belakang gitu kan, duduk diem gitu mana ada, nggak mau ya. Mereka naik mobil sendiri, kita nggak, benar-benar ada di sana bersama dengan kita. Nah itu yang saya rasakan benar-benar kita tuh satu tim, satu grup gitu ya. Happy birthday Bang Cha, ya. Day to you. Ya makasih. Jangan makasih, pilihnya jangan lupa. Kado berarti cahaya. Dapat gantungan kunci. Cak, ini Cak. Gini. Cek. Khusus ya ulang tahun. Oh, tambah jauh. Kasih siapa Cak? Jauh. Oh iya. Pinter. Berubah lagi jaraknya. Oke. Ya kalau dari saya kesannya seperti itu ya. Lus, tambahin Lus. Yang kalau di kamu apa Lus? Yang paling berkesan di kamu? Masih ada lagi. Oh, ada lagi. Masih ada lagi. Di sini yang berangkat ke Amerika bukan cuma Koyu. Oh iya, siapa ya? Ada lagi yang keselip ibu rumah tangga. Oh iya. Ibu rumah tangga nggak banyak omong, yang saya dengar dari adiknya, katanya paspornya banyak. Soalnya dulu apply visa Amerika ditolak bikin baru, ditolak lagi bikin baru, ditolak lagi bikin baru gitu ya. Nggak berangkat-berangkat. Tapi akhirnya kemarin ikut berangkat juga. Yuk, kita dengerin Lini. Berdiri. Ayo, duduk aja. Ya udah. Supaya kalah biar deket. Sebelumnya terima kasih ya kesempatannya. Saya sebenarnya grupnya tuh nanti malam di Alsut, cuman lagi nggak bisa ikut. Jadi aku izin sama Lucy, terus aku ikut ya, pengen belajar. Ya udah, thank you ya Lucy ya, thank you untuk semuanya. Kalau perjalanan ke Amerika, amazing ya Koyo. Amazing ya. Jadi ceritanya tuh 15 tahun yang lalu akan peristiwa Mei ya, kejarah ya, orang tua kejarah. Sediain tisunya dulu nih. Tisu. Nah terus sempet teman-teman bilang kuliah sampai terputus ya, ke Amerika yuk dia bilang. Ada yang ke Australia, ada yang ke Amerika. Terus ya udah ngapain ke Amerika? Dolarnya lebih gede kan ke Amerika. Sama temen beberapa ke Amerika ngeplay gagal. Jadi kalau ngeplaynya 10 orang, yang terima paling 5 orang coba lagi. Jadi dengan berbagai macam cara akhirnya serius nih Layung. Akhirnya sampai 3 kali ngeplay visa dengan paspor yang berbeda. Kan karena kalau udah ditolak sekali kan pasti dia ada datanya ya. Akhirnya ya udah nggak jadi ke Amerika, teman-teman bye-bye deh teman-teman. Ada gitu sempet saya udahlah Tuhan bertekad aja Tuhan suatu saat saya ke Amerika bukan kerja, saya jalan-jalan. Akhirnya menikah, punya keluarga segala macam. Terus pas BioGreen ngutusin ke Amerika, sempet tuh Tuhan bisa nggak ya ke Amerika saya bilang. Bisa nggak ya maksudnya gitu. Nah, tapi ya akhirnya waktu kita mau apply visa ya, itu waktu nggak apply visa, Usi tahu sendiri. Kalau rezekin meeting, Ci nggak makan nggak minum, nggak puasa. Mungkin waktu itu Lucy nggak tahu. Itu saya puasa, Tuhan biar. Maksudnya pas nge-play itu benar-benar trauma buat saya di kedutaan itu. Pas udah semua tuh saya data-datanya lengkap, sampai surat-surat rumah semua saya bawa. Jadi orang nge-play bisa tuh cuman keterangan BioGreen, perusahaan segala macam. Saya sampai ke kakak, anak, istri, suami, slip perusahaan suami semua saya bawa, satu map tuh saya bawa. Saya udah tanya-tanya begini gaji suami segala, suaminya apa? Saya bilang punya perusahaan marmer segala macam. Terus udah selesai semua, dia nanya lagi, pernah ditolak? Lemes langsung. 15 tahun yang lalu dia masih tahu. Saya bilang iya, saya bilang.
Udah gitu dia bilang, saya bilang kenapa ditolak? Saya bilang mungkin saya waktu itu masih single. Saya bilang oke, no problem. Itu amazingnya minta ampun, jadi luar biasa. Jadi di BioGreen itu mimpi yang udah sempat terkubur pun bagi saya nggak ada yang mustahil gitu. Luar biasa dahsyatnya. Dan benar kata Koyung ya, mungkin kalau Koyung memulai bisnis ini lebih dulu ya. Kalau saya kan setengah tahun belakangan, dan emang income saya belum se-wow Lucy dan Koyung. Tapi buat saya ibu rumah tangga tuh cukup wow. Jadi selama 2 minggu kita di Amerika, mungkin kalau Koyung udah ratusan, tapi kalau saya sekitar 45 kemarin rekap 2 minggu. Itu bener-bener kita nggak ngapa-ngapain ya. Jadi ada cerita lucu nih sebenarnya. Kalau di bus, baru duduk di bus nih ya, Koyung sempet tuh hari pertama ngeliat itu kon, lemes mukanya. Kita tuh kakak balik bertiga. Dia bilang gini, Koyung kenapa? Lemes? Enggak kok, belum ada yang ini ya. Koyung ini di Jakarta masih jam berapa? Kan udah malam nih, kita lihat kok pairingnya cuma 1 pairing doang, lemes kan ya. Wah, tadi belanja banyak kagak ada pairing, ibu bilang. Dia bilang, Koyung, ini pagi jam 9 di sana. Oh iya, pagi. Jadi seperti itu, dan perjalanannya benar-benar seperti kata Koyung, luar biasa. Amazing lah pokoknya, apa yang nggak pernah kita dapet. Sekalipun kita bisa jalan trip sendiri, punya duit sendiri ya, itu rasa kebersamaannya lain, dan energinya ya, kita sama-sama saling, ini loh hasil kerja kita, ini loh kegiatan saya gitu. Ini kita nggak akan sia-sia. Kayak aku 3 bersaudara, aku 3-3-nya berangkat. Dan itu adalah perjalanan kami, cuman single bertiga setelah merit. Luar biasa. Jadi tanpa anak-anak sama berangkat. Itu aja sih, terima kasih. Kalau kita nangis nggak apa-apa. Oh udah. Biar lebih dramatis. Oke, thank you. Luar biasa. Tapi luar biasa sih, saya lihat memang dia bangganya banget ya. Sampai geleng-geleng sama si Lini nih. Tiap jalan semeter foto, Gua malu sih kalau geleng-geleng. Tapi karena memang proud ya, jadi proud bahwa dia ada di sana, yang selama ini mau ke Amerika aja susah. Kalau yang mungkin yang udah biasa kita ke Amerika gampang ya, kita udah punya visa segala macam. Tapi kalau yang belum pernah, cobain saja daftar apply visa. Nggak gampang. Kita yang apply barengan sama saya gitu ya, udah dokter, udah posisinya udah bagus segala macam, ditanya ke sana di depan saya nih, mau kemana? Amerika. Oke. Udah married belum? Belum. Lagi pergi sama siapa? Sono tunangannya gitu ya, langsung. Udah pernah ke Amerika? Belum pernah. Oke, sorry, ada ditolak hari ini. Langsung di depan saya begitu, gue bilang kurang apa ya, dokter punya duit ke sana jalan-jalan mau buang duit nggak dikasih kan ya. Jadi nggak gampang ternyata. Jadi pencapaiannya seperti itu. Kalau menurut saya kayak dari BioGreen ini saya dapat visa berapa? 5 tahun multiple entry. Jadi kemarin kita barusan pulang nih, belum pulang di pesawat udah ngomong lagi, yuk balik lagi Kanada lagi. Kan kemarin nggak dapat Kanada kan, dari Amerika itu nyebrang jembatan doang Kanada, karena waktunya nggak mepet, nggak cukup kan. Begitu mau pulang langsung pada ngomong, yuk Kanada lagi kapan? Buset dah, pulang aja belum udah gitu kan. Bang Toyib dong. Jadi makanya nih ya, itu ya. Terus apa lagi? Ya udah pada ngumpul semua. Wah, luar Udah pada biasa. ngumpul semua. Thank you untuk sharingnya Koyung sama Cilini ya. Oke. Nah sekarang berhubung udah pada datang semua, Lu belum ngomong, kesannya gimana? durasi Koyung. Oh nggak bisa. Sharing dulu, takut nggak selesai. Oh iya udah. Ntar ya ngelesnya. Licik dia. Oke. Sharing untuk update. Pertama, mulai dari mana nih? Banyak banget update-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertama, mengenai Komnas. Mengenai Komite Nasional One BioGreen. Ada yang udah pernah dengar Komnas One BioGreen itu apa? Komnas One BioGreen. Ada yang pernah dengar nggak? One BioGreen, Komnas. Apa itu? Bro. Komnas One BioGreen, ada yang dengar nggak? Dari kata-katanya udah jelas ya, One BioGreen ya. Nggak ada fucking crosslining kan? Direkam Koyong, direkam. Nggak apa-apa, gue mah bebas berbicara. Oke. Amerika, salah Indonesia. Udah balik ya, lupa. Jadi teman-teman, selama ini BioGreen itu grow-nya cepat sekali ya. Dalam waktu 1 tahunan, belum sampai 2 tahunan, membernya udah lebih dari 100.000. Kenapa bisa grow secepat itu? Kenapa orang bisa banyak sekali yang income-nya sudah ratusan juta?
karena produknya memang bagus. Produknya bagus, marketing plan-nya bagus. Terus, sorry Lus, kayak lu mesti kesini Lus. Yang sini merasa diabaikan. Oke, Lu tolong abaikan. pindah sono bro. Nanti Bapak merasa anak pilih ya Pak, jangan Pak. Kita sama Pak. Kita baca Pak, apa Pak? Cantik loh Pak. Oke. Jadi Komnas One Biogreen itu adalah support system yang menjadi PT sendiri, PT terpisah di luar Bioorganik Nusantara. Ngapain kerjanya PT One Biogreen ini? Fungsinya adalah untuk menyiapkan semua materi-materi training, CD-CD, semua support system dengan tujuan supaya Biogreen itu grow-nya arahnya bener. Jangan sampai tiba-tiba gede tapi orang-orang nggak tahu yang bener itu cara jalaninnya gimana. Akhirnya masing-masing pakai jalan sendiri-sendiri. Grup Breskars dengan modul Breskar, grup Moluskas dengan modul Moluskas, gitu. Grup yang lain semua dengan modulnya masing-masing dan bisa beda gitu. Habis itu dengan modul yang ini bilang, jangan bagi-bagi ya grup yang sebelah ya gitu ya. Diam-diam aja, nggak boleh di-sharing gitu. Nggak, itu nggak ada lagi dengan One Biogreen. Oke, jadi One Biogreen ini udah ngumpul beberapa kali meeting. Siapa tuh? Isinya ada 10 leader, ada ketuanya adalah Pak Hendra, ada Ayo, yang pernah sini. lihat Pak Hendra? Gabung sini ya? Itu siapa ya? Dew, sini Dew. Oh Dewi. Perkenalkan ini namanya Dewi. Halo. Hai Dew. Dewi. Oh join ini. Oh iya. Oke. Yuk saya lanjutkan. Sampai di mana kita tadi ya? Yuk, udah gitu doang, Wi. Nggak mau order? Oh. Timnya gede juga ya. Oke. Jadi sampai mana tadi? Support system ini action plan terdekatnya adalah melakukan training. Jadi pada saat ada BOP luar kota, itu akan dibarengin dengan training besokannya. Jadi boleh dikasih tahu ke tim yang di luar kota, setiap kali ada BOP misalnya BOP Surabaya atau BOP Makassar, besoknya itu pasti akan ada training. Jadi semua member kita bisa kirim ke sana, jangan khawatir nanti terjadi cross-lining dan lain-lain. Karena yang berangkat itu Komnas itu dari berbagai macam grup. Nah trainingnya itu ada 2 macam. Yang pertama namanya how to start. Jadi training ini menjelaskan ketika orang masuk ke Biogreen itu harus melakukan apa supaya bisa berhasil. Langkah-langkahnya apa yang perlu dilakukan. Itu trainingnya 1 harian full. Kemudian training yang kedua adalah train the presenter. Kalau train the presenter ini trainingnya 2 hari full. Jadi orang-orang yang pengen bisa presentasi di depan umum, pengen bisa jadi presenter BOP, itu ada trainingnya. Train the presenter itu akan direkam juga. Jadi nanti setelah selesai training akan dapat sertifikat dan dapat CD-nya, CD rekaman pada waktu dia sebelum ikut training dan sesudah training. Ada perubahannya seperti apa? Gitu. Itu yang akan dilakukan oleh Komite Nasional. Kemudian update yang kedua adalah web replika. Web replika. Selama ini kita rata-rata udah pada pakai web replika ya, tapi itu web replika dari grup kita doang, bukan dari perusahaan. Nah, kedepannya perusahaan ini akan launch web replika. Jadi begitu orang ketik biogreenscience.com/username kita, itu langsung ada kayak kita punya web replika yang fun gitu. Bahasanya udah bukan bahasa formal, bahasa yang resmi. Cuma bahasa yang kayak Biogreen itu apa sih gitu. Terus jelasin apel Utwil Spatlauber, jelasin ada dokumen kerjasama dengan Nibel, terus ada foto-foto leader kayak Koyung, nanti apa yang sudah di-achieve selama berapa bulan di Biogreen gitu. Nah itu akan diperbarui terus. Jadi bukan kita yang bikin, itu One Biogreen yang bikin, sudah disusun, udah nyaris rapih, kita tinggal ketemu sekali lagi untuk finalisasi, nanti akan segera ada web replika. Tujuannya supaya apa? Ini akan sangat membantu buat kita yang nggak bisa bikin postingan online. Itu kan ada orang yang pinter ya nulis kayak Koyung gitu ya, pinter gitu, kata-katanya cakep. Tapi kita mau bikin bingung mau nulis apaan nih ya.
masa nulisnya ingin kulit Anda tampil cantik, males banget kan, kayak jualan gitu. Nah nanti kita tinggal taruh link web replika itu, kita taruh, orang bisa buka, scroll sendiri, baca sendiri, dan langsung ada join now. Join now artinya orang bisa langsung transaksi di situ. Ini bisa bayarnya pakai credit card, bisa pakai transfer juga, dan otomatis akan masuk ke kaki lemah kita. Jadi kita nggak perlu ngetik, nggak dapat ongkos ketik, tapi otomatis dia akan masuk ke kaki lemah kita. Oh keren. Yang lain ngerti nggak? Jangan-jangan belum doang yang ngerti. Enggak, jadi nggak perlu kita ngelihat mana kaki Iya. lemah terus masukin kayak gitu. Iya, Kita klik aja iya, otomatis. Jadi sebenarnya kalau lihat ini kan bagi beberapa orang bukan hal yang baru ya, Steven ya. Web replika kan bukan hal yang baru, sudah ada malah beberapa orang. Tapi bikin sendiri, kayak saya juga udah punya, tetapi saya bikin sendiri gitu loh. Nah ini yang bagusnya adalah One Biogreen ini disatukan dalam satu company, nggak usah pusing lagi ngurusin masalah training lah, ngurusin masalah web lah, ngurusin masalah online, itu semua by system nantinya. Oke, terus selama ini menurut teman-teman semua, Biogreen itu untuk produk-produknya kira-kira ada di range market yang mana? Premium. 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 Yang lain, yang di Medium ujung. up. Kedengeran nggak? Ada di market yang mana? Di Middle low, up. medium atau premium? Betul, middle up. Middle up artinya tengah-tengah ya. Tengah-tengah, ke atas-atas banget enggak. Jadi kalau orang yang udah kaya banget gitu ya, suruh makan apel stem cell kali dia mikir dulu 10 kali ya. Ini aman apa enggak buat dia, mati apa enggak gitu. Tapi yang bawah banget juga nggak bisa ya. Yang bawah banget nggak bisa, kenapa? Karena 1,5 juta. Gaji sebulan UMR 3 juta gitu. Kalau dia beli apel stem cell, sebulanan dia nggak makan nanti ya. Makan apel doang. Mas. Oke, jadi Biogreen sudah melihat ke sana karena sekarang potensi marketnya hanya di yang medium aja. Nanti akan dibikin untuk yang atasnya, atas banget sama yang bawah. Jadi untuk yang atas banget itu akan ada produk baru. Produk barunya itu segmennya B2B, business to business. Wah, kalau Steven kayaknya demen ini. Itu luar biasa nih, ini luar biasa nih. Ini nama projectnya itu namanya Cinemall. Cinemall itu jadi ternyata di Indonesia itu bioskop ternyata kurang. Kenapa perfilman di Indonesia nggak bisa maju-maju banget? Karena layarnya dikit. Beda sama Amerika, di mana-mana bioskop gitu. Jadi satu layar cukup untuk berapa orang gitu. Tapi kalau di Indonesia satu layar untuk sekian ratus ribu orang, sedikit sekali, nggak cukup. Apalagi di daerah-daerah. Jadi ternyata banyak kota di Indonesia yang nggak punya bioskop. Nunggu CD ya. Nggak punya bioskop. Ya itu dilihat sebagai potensi sama Pak Larry. Jadi nantinya kita bisa menjual franchise. Jadi kalau orang, misalnya orang di daerah nih, dia punya tanah gede, nggak tahu mau diapain, itu bisa beli franchise-nya Cinemall ini. Nanti semua konsepnya, bangunannya apa segala macam, desainnya itu sudah ada, tinggal dibangun aja dan bangunannya cepat. Itu akan, tanah yang gede itu akan dijadiin bioskop, terus ada tempat parkirnya dan ada kafe-kafenya, tempat-tempat nongkrong gitu. Nah gitu. Kira-kira potensinya seru nggak nih? Oke, Menarik Oke nggak? banget. Beberapa belum ngeh nih yang gue maksud. Jadi simpelnya gini loh, Biogreen akan buka bisnis baru. Bisnis barunya apa? Cinema, bioskop. Under Biogreen. Jadi bioskopnya ini itu dimodifikasi, jadi isinya nanti apa? Muter film-film seperti biasa, cuman itu under Biogreen dan nantinya dibuat bisnis. Bisnis bagi Biogreen apa? Jadi dia buka franchise. Orang boleh ngajukan diri ke Biogreen untuk dipasang sinemanya tadi, akan bagi keuntungan. Bagi kita member gunanya apa? Gunanya apa? Investasi. Enggak, sama seperti sekarang. Kita sekarang kalau jualan Apple Stem Cell, lu ngenalin orang, kita dapat komisi. Itu sama, lu ngenalin orang, ini loh, Pak, ada yang punya lahan, kamu cuma samperin doang, mau nggak nih Pak? Kalau Bapak mau invest untuk si sinema dibuka di sini, itu Bapak bisa dapat keuntungan, profit sharing. Kayak sekarang broker properti lah ya, sekarang gampang kan? Disediain oleh Biogreen sekarang. Dijamin di situ untuk satu bisnis closing satu aja, income kita minimal di angka 100 jutaan. Jadi kita cuma ngenalin, sekarang kayak broker aja. Kalau sekarang yang bagian properti seneng banget pasti nih. Kalau yang biasanya kan gua mampunya jualan properti, suruh jualan Apple gimana caranya gua, susah gitu kan. Nah, untuk yang nanti gampang, bisa diatasi dengan ini. Yang dia bilang segmen atas karena apa? Karena kan nggak murah ya.
Orang mau nyari yang punya tanah, contohnya punya lahan yang luas 3 hektar atau 1 hektar atau 6.000 meter gitu kan. Itu kan nggak gampang ya. Minimal berapa kemarin ya? 2M ada apa? Nggak minimal ininya lahannya. 1000. Meter persegi. 1.000 ya. Nah minimal 1.000 meter itu udah bisa buka. Jadi segmennya nanti di sana di sinemanya akan selalu dipromosikan biogreen. Jadi idenya di situ. Jadi biogreen itu akan dikenal di mana-mana. Itu keren. Biogreen. Biogreen. Jadi luar biasa ya idenya. Jadi nanti nggak diharapkan semua orang itu akan lebih mengerti biogreen tanpa kita ngomong pun mereka udah tahu. Jadi Pak Ler itu gua bilang ini cara pemikirannya luar biasa ya. Dia menjangkau satu bisnis yang kelihatannya sekarang problem kita di mana sih? Problem kita di mana sekarang? Produk bagus nggak? Bisnis bagus nggak? Kita sudah menguasai 100% belum? Atau minimal 70% bisnis Indonesia belum? Kenapa? Problemnya di mana? Apa problem karena uang? Promosi. Iya, marketing doang. Marketing butuh waktu. Kayak Unilever bisa terkenal sampai sekarang, kenapa? Berapa waktu dia butuh waktu untuk puluhan tahun ya, sampai 30 tahun baru dia bisa dikenal orang. Biogreen baru 2 tahun, kita berharap semua orang ngerti, nggak bakalan bisa ya. Makanya Pak Leri sekarang pinter dia bikin satu bisnis sekalian. Karena jujur kalau kita boleh dibuka di sini, yang belum member siapa nih? Ada yang belum member nggak? Stretching. Ada yang belum member? Ada penyusup mata-mata? Nggak ada kan? Ada dari kompetitor? Nggak ada. Ada 4 orang yang masuk hari ini kan belum. Jadi gini ya, bisnis itu selalu untung nggak? Enggak. Belum tentu ya Pak ya. Pak saya belum dengar, kedinginan atau gimana Pak? Bisnis selalu untung nggak? Maunya sih ya. Gua tungguin sampai jawab. Selalu untung nggak Pak? Kadang-kadang untung, kadang-kadang enggak. Nah ini terjadi ya. Kemarin Biogreen meledak dengan drastis ya. Meroket dengan drastis. Waktu kita lihat di dalam, itu banyak yang melakukan undercutting. Sebenarnya bukan undercuttingnya. Dia nanam beli untuk dirinya sendiri. Karena dia udah hitung semua nih. Disusun pohonnya dengan rapi. Makanya dia punya produk banyak yang bisa dijual kembali. Dia jual lagi nih produknya. Dan dia dapat keuntungan di sana. Jadi kelihatannya omset Biogreen juga drastis ya. Bagus. Pak Leri sudah sadar hal itu. Karena untuk mengatasi undercutting, dia mau untuk memihak kita semua. Kalau undercutting terjadi terus, lama-lama nyungsep perusahaannya. Nah itu diatasi oleh Pak Leri, di-cut, dibuat peraturan tidak boleh segitiga sempurna. Kalau ada susunan yang walaupun bukan kaki kita, tetapi segitiga di kaki kita itu sempurna, kita nggak boleh melakukan maintenance dengan pembelian box produk dengan maintenance itu nggak bisa. Limitnya berapa sih? Limit apa? 15 titik. 15 titik terisi dengan sempurna. Silver juga sama. Ya. Silver juga. Tidak peduli platinum, silver juga sama. Jadi sekarang dibatasin titik kenapa? Untuk mengatasi undercutting. Kan kita nggak mau ada undercutting kan? Si founder itu ambil langkah yang sangat tegas, menyakitkan. Menyakitkannya bagi siapa? Bagi perusahaan juga. Karena begitu diperlakukan nggak bisa maintenance. Untuk maintenance pun yang bisa, platinum maksimal berapa sekarang? Berapa box? 3 box. Gold berapa box? Silver berapa box? 1. Jadi bisa undercutting nggak? Orang cenderung nggak punya barang sekarang. Nah, sudah saya buktikan sendiri. Ada yang supply ke satu pijat refleksi ya. Itu penggunaannya gede banget. Mereka dapat barang banyak sekali. Nah, sekarang saya lihat kemarin promosinya ditutup. Jadi orang yang pijit dikasih gratis Apple Stem Cell dan BioGold. Itu ditutup semua. Kenapa? Karena saya duga mereka sudah nggak dapat supply lagi barang murah. Itu berhasil. Tetapi impact-nya ke perusahaan seperti apa kira-kira? Turun. Turunnya banyak nggak? Banyak. Dan kalau turunnya banyak, mengakibatkan perusahaan bisa bangkrut nggak? Ntar, gue belum hitung. Gue hitung dulu ya. Berapa banyak juga? Nah, kalau kita bicara tentang masalah perusahaan, kondisi perusahaan akan bertahan kalau Penjualan terus berlangsung. yes, itu satu sisi. Yang paling penting bagi perusahaan apa? Cash flow sebenarnya. Dia nggak untung pun kalau cash flow-nya jalan, perusahaannya nggak tutup. Kira-kira Biogreen cash flow-nya bagus nggak? Bagus.
Kok tahu bagus? Tahu dong. Mentang-mentang member Biogreen. Tahu dong. Nah sekarang gini pertanyaannya, waktu kita bayar, Bapak udah join ya? Waktu Bapak join Pak, Bapak store duitnya ke siapa Pak? Ke kantor bukan? Bapak ke store duitnya kemana? Ke upline. Upline-nya tetap bayar ke kantor nggak Pak? Kan dia daftarin kan, duitnya masuk ke kantor kan? Upline-nya kan dapat komisi nih. Komisinya tuh dibayar langsung duit atau dalam bentuk catatan Pak? Catatan kan, iCash berapa gitu kan ya. Dia bisa cairin duitnya kalau dia tarik ke kantor kan. Tapi nyatanya Platinum nggak ada yang narik ya Pak ya. Duitnya semua ngumpul di mana Pak? Di perusahaan ya, perusahaan. Bapak join lagi nih Pak, perusahaan dapat duit nih. Waktu Bapak kenalin dia, Bapak dapat komisi. Bapak dapat catatan atau duit? Catatan lagi ya Pak ya. Duitnya dari mana? Ya kantor. Kalau hari ini narik semua Pak dari kantor nih. Waktu Bapak join, bayarnya berapa kursnya? 12.000. Waktu Bapak dibayar narik dari kantor withdrawal, dibayar kursnya berapa? 10.000. Berarti kalau hari ini kita semua narik duit nih dari kantor nih, withdraw semua, company bangkrut nggak? Hah? Bangkrut. Untung 2.000 per US dollar sih. Kalau sekarang omsetnya dia, kalau yang tahun 2014 omsetnya dia per tahun itu 350 miliar. Dalam waktu hanya setahun, 2015 kemarin, omsetnya berubah jadi 1,8 triliun. Kalau di 1,8 triliun tuh US-nya berapa ya? Ya segitu deh. Segitu deh pokoknya ya gitu ya. Segitu deh ya. 180 berapa tuh? Juta ya. 180 juta US. Nah, kalau dikalikan dengan keuntungan 2.000 perak, 2.000 rupiah per US dollar, untung company berapa? Hitung aja sendiri sih. Hitung aja sendiri gitu ya. Ih baik banget kamu. Daripada jatuh. Nah, itu jadi saya cuma kasih gambaran bahwa secara cash flow aman. Aman ya. Tapi secara profit itu kira-kira dalam kondisi hari ini itu mengalami kerugian atau mengalami keuntungan? Hari ini. Yes. Jadi kita terbuka semua, nggak usah khawatir. Company mengalami kerugian, yes. Sekarang lagi rugi company. Tapi ruginya nggak gede, nggak usah khawatir. Kenapa itu? Ya karena ini kan penjualan menurun Pak. Kosnya tetap biaya investment naik terus dan segala macam. Tetapi penjualan semua drop. Karena company foundernya ambil keputusan untuk kurangin. Saya nggak peduli dengan penjualan yang undercutting, saya nggak mau. Di-cut semua sama dia. Segitiga sempurna. Iya. Dan dia karena ambil keputusan bahwa dia nggak mau terima yang hengki-pengki dan nggak jelas gitu. Ini dibersihkan sementara Pak. Kalau kita bilang rugi itu hanya sementara. Ruginya nggak banyak. Per bulan itu sekitar 50 juta ruginya dia. Cadangan devisanya dia ada 2 juta US dollar. Jadi masih aman ya Pak ya. Mau nunggu 400 tahun kali Pak. 400 tahun ya. 400 bulan Pak. Baru company bangkrut gitu ya. Jadi nggak usah khawatir Pak. Jadi kalau dari sisi keuangan, cash flow aman. Dari sisi profit rugi sekarang. Kemarin-kemarin udah untung. Kemarin kan udah 2 tahun berturut-turut untung Pak. Nah baru beberapa bulan ini rugi. Nah yang message-nya adalah kenapa Pak Larry melakukan investment di bidang Cinnamol? Kalau duitnya cuma ditaruh di bank, kan cash flow-nya ada sekarang. Kalau duitnya ditaruh di bank, ngejer nggak? Dengan inflasi aja nggak ngejer ya. Terus harus diinvest kemana? Untuk backup ya. Cuma untuk backup doang kan? Properti, Pak. Ya makanya properti adalah salah satu cara. Makanya ini adalah Pak Larry sudah invest nih properti ya di US, mereka Pak Larry udah invest untuk propertinya. Nah sekarang dibikin Cinnamol, tujuannya adalah untuk eskalasi diversity bisnis. Di mana yang satu turun dia akan ngangkat yang lain gitu. Karena keuntungan jual satu Cinnamol aja nanti itu luar biasa. Sharingnya berapa Lus? 70 ya? 60-40 atau 70-30 ya? Lupa, inget gak? Yang saya ingat kemarin kalau nggak salah ya, nanti akan sharing. Kalau nggak 60-40, 70-30. Yang buat owner pemilik lahannya dikasih 70%, kalau nggak 60% ya, 40% buat Biogreen. Yang bangun, Yang punya lahan? yang bangun yang punya lahan. Oh, yang bangun Biogreen ya nanti. Tanah aja. Nanti yang detailnya nanti akan diumumin nanti. Yang pasti tahun ini Pak, pasti. Paling lambat akhir tahun itu sudah diumumin. Gitu ya. Jadi ngerti ya, semua tahu ya kondisinya ya. Jadi nggak ada yang kita tutupin sekarang di sini. Saya orang bisnis Pak. Saya hanya menggantungkan hidup saya dan keluarga saya sekarang hanya di Biogreen. Kalau saya nggak menganalisa dengan baik, mau makan apa Pak? Udah terlanjur belagu ya Pak ya. Udah terlanjur beli ini, beli ono, belagu, gaya hidup sombong gitu ya. Kalau nggak susah ya. Nah makanya saya bilang sekarang
kalau kondisi seperti sekarang, oke, yang harus kita lakukan apa? Kita semua berjoin bersama sebagai tim BioGreen. Jangan berdiri sendiri-sendiri. Karena kalau kita hanya berdiri sendiri-sendiri, gue nggak peduli company-nya siapa. Padahal company ini di pihak kita sebenarnya. Dia tuh hanya menerima 5%, ngambil profit 5% dari kita semua. 95% balik lagi ke kita berupa operational cost, harga produk, dan segala macam ya, komisi ya. Makanya di situ, ayo kita bareng-bareng nih sekarang. Kalau kondisi lagi begini susah, yang harus kita lakukan apa? Simple, meningkatkan omset, itu aja sebenarnya Pak. Terus lanjut yang kedua. Tadi sebenarnya poinnya singkat, yang message yang mau saya sampaikan adalah si Cinnamol ini akan jadi salah satu produk yang bisa kita tawarkan, kita dapat bonus sponsor, dapat pairing juga, BV-nya gede. Oke. Terus gimana dengan market yang lebih segmennya lebih di bawah? Untuk segmen yang lebih di bawah, yang paket bronze itu udah jalan ya bulan ini. Paket bronze yang berapa harganya? 1,5. Ya, 71,5 iCash. Nanti akan ada lagi paket basic. Paket basic itu cuma 9 iCash, sekitar 100.000. Paket basic itu apa? Orang yang pengen, iya dapatnya starter kit aja. Jadi buku panduan, nggak dapat produk. Jadi orang yang pengen jalanin bisnis ini, pengen kerja, tapi modalnya nggak ada. Bahkan untuk beli satu box juga nggak mampu. Nanti bisa ambil paket basic. Nah, dari paket basic, bronze, dari bronze ke silver itu ada batas waktu, bisa upgrade ke silver, batas waktunya 45 hari. Silver ke gold bisa upgrade 45 hari, gold ke platinum bisa upgrade 45 hari. Jadi buat orang-orang yang lebih berat ekonominya masih bisa juga jalanin BioGreen. Jadi semua range market kita punya. Oke. Kemudian mengenai promo. Sekarang promonya apa ya? Cruise ya? Ada yang ngejar nggak cruise? Ngejar dong. Ngejar. Ngejar Ayo, ya? berangkat rame-rame ya cruise. Ada yang belum tahu nggak promo cruise? Bapak udah tahu Pak? Baru join Pak? Udah tahu ya? Gimana caranya dapetin jalan-jalan gratis? Tinggal 15 box. Yes, rekrut pribadi 150 box, paketnya boleh apa aja, pokoknya total 150 box. Waktunya masih berapa lama? Akhir September, masih ada 6 bulan ya. Masih ada 6 bulan lebih, masih panjang sekali. Nanti pada saat registrasi, kalau buat teman-teman yang main 3 titik, kejarnya satu-satu ya. Sponsor username-nya titik yang satu dulu yang dikejar. Kalau dia udah fulfill 150 box, baru kejar titik yang lain. Jadi jangan disebar-sebar karena nanti semuanya nggak dapat yang ada. Oke, kemudian setelah cruise akan ada promo Rolex. Setelah itu jalan-jalannya, lolek ya kayak di tumpuannya, disencen lolek. Lolek. Terus setelah itu promo jalan-jalan setelah cruise itu ada Rusia dan Skandinavia. Wow, Skandinavia. Rusia dan Skandinavia itu tripnya cukup panjang dan biayanya cukup tinggi, bakalan lebih mahal dari Amerika. Cuma don't worry karena nanti kita sudah akan ada Cinnamol gitu, jadi lebih mudah mencapainya. Wah, ada yang udah nggak sabar nih pengen jalan-jalan. Skandinavia itu mimpi buat Oh, nanti mimpi. masa tua gitu. Oh, masa tua? Nggak usah nunggu tua. Nggak usah nunggu tua, ini dulu, survei dulu. Masuk warning nih Pak. Nggak kedengar Skandinavianya itu. Oke. Terus selama ini icon kita untuk produk, penjelasan uji klinis, banyak kita sangat bergantung sama Dr. Richard ya. Dr. Richard udah setahun lebih itu member hitungannya. Kita taunya member ya. Dia bukan kerja sama BioGreen. Tapi per tahun ini Dr. Richard diikat kontrak sama BioGreen, kontrak seumur hidup. Selama BioGreen berdiri dia nggak boleh kemana-mana. Gitu. Jadi kita punya dokter di perusahaan kita. Nanti kalau ada yang mau bertanya itu tanya ke leadernya akan sampaikan ke salah satu anggota Komnas. Jadi Dr. Richard itu tidak menerima pertanyaan secara pribadi, nggak bisa japri karena palanya ntar pecah, ntar rambutnya tambah rontok. Nah, Dr. Richard akan menerima pertanyaan di grup Komnas. Lucy salah satu member Komnas. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa-apa, boleh ke Koyung akan lempar semua di pool ke Lucy akan taruh di Komnas supaya ketika Dr. Richard menjawab semuanya bisa belajar. Dan itu akan di-copy masuk ke grup masing-masing juga, akan nyebar juga. Oke.
update berikutnya, Biogreen dapat anugerah penghargaan sebagai Best Trusted MLM baru-baru ini ya. Yeah. Baik siapa? Best Trusted MLM. Baik siapa tuh? Baik siapa? Menteri Perdagangan. Oke. Kenapa nggak kedengeran ya? Iya, capek lagi. Oh iya. Enak dimakan aja. Kreatifnya ini. Ler siapa yang capek? Suruh kan mulai di sini. Lerin. Lebar sini. Ciara sini sih. Maksudnya di tengah mana? Di tengah mana? Naik meja ya. Tengah meja. Terus selama ini kita belum punya apli ya. Jadi banyak prospek yang Ciarna mungkin kesini boleh Ciarna yang bulat-bulat nih bangkunya. Nyamping ini dia. Rek, gua ikoin. Ah, Kalau saya pasti dengar kan? asik. Biasa. Tapi ntar bingung dia ngomongnya. Enggak, gua kasih tenaga dalamnya. Cepetan lu, saya. Ya di sini kali. Oh, ya Pak, udah. makasih Pak. Bayar sendiri. Oke, selama ini banyak prospek yang nanya kan, udah apply belum, terus mereka jadi menunda-nunda untuk join ke kita. Padahal semuanya udah terbukti gitu. Nah, kabar baiknya adalah Pak Leri sudah presentasi ke BKPM itu untuk dapetin CUPL. CUPL itu memang harus ya, tapi untuk dapetin apply, sebenarnya apply itu tidak wajib, tapi Pak Leri juga sudah approach ini ketua APLI dan dua-duanya sudah kasih lampu hijau. Bahkan BKPM akan kasih CUPL ini segera tanpa ada sistem yang perlu dirubah dari Biogreen. Ya. Tadinya banyak kekhawatiran kan kalau mau apply itu wah nanti sistemnya mesti sama kayak MLM lain yang duitnya nggak ada, yang ada batasan begini begitu. Tapi ternyata setelah dipresentasikan tidak perlu ada sistem yang diubah. Jadi CUPL positif pasti dapat, tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Sama APLI juga. Jadi ini juga bukti bahwa Biogreen itu ternyata bukan money game. Karena bisa dapat. Oke. Terus untuk selama ini BOP itu bayar ada 25.000 di Jakarta atau di luar kota 50.000. Itu suka jadi kendala nggak? Jadi beban. Jadi ya. Suka bertanya-tanya sih, aneh aja. Aneh aja ya. Mau bayar gitu. Yang money game aja kasih makan gratis gitu ya. Biogreen bayar ya BOP-nya. Kira-kira kayak gitu. Nggak ada yang enak yang gratis, harus bayar. Iya. Gua suka kayak lu sih. Bot. Selama ini kita berpikir seperti itu dan di Jakarta cukup jalan, cukup positif responnya. Orang memang namanya bisnis harus invest lah ya. Datang mau duduk di hotel pakai AC gitu masa nggak bayar? Mereka mau keluarin 25.000. Cuma di beberapa daerah praktek seperti ini jadi sesuatu yang belum bisa diterima, terutama daerah. Mereka agak kaget kalau datang suruh bayar. Maunya udah datang gratis dikasih makan lagi kan. Kalau daerah beda sama Jakarta. Cuma Biogreen sendiri secara perusahaan sangat terbuka, margin perusahaan cuma 5%. 5% udah nggak ada budget yang diperhitungkan untuk bikin-bikin BOP. BOP kalau dihitung-hitung setahun itu bisa habis sekitar 4M. Kalau Komnas muter ke sekitar 10 kota besar. Udah dihitung-hitung tuh semuanya. Untuk sewa ruangannya. Dan tadinya itu beberapa leader kita urunan mau bikin BOP di mana, di Medan gitu ya. Ya udah, Jansan sekian, Lucy sekian, Koyong sekian, siapa sekian urunan. Jadi orang bisa datang free. Tapi ternyata praktek seperti itu juga ada gapnya karena income orang kan tidak konstan. Kadang dia memang ada peringkatnya Grandmaster atau peringkatnya Senior Master. Tapi income dia kan belum tentu sekian terus gitu, bisa naik bisa turun. Dan kadang-kadang pembagiannya menjadi sama kerelaan belum jelas. yes, apa rela apa enggak gitu, jadinya terpaksa lagi nanti ya. Udah keluarin duit marah-marah. Gitu. Jadi untuk mensiasatinya kemarin sempat meeting dan ada ide
bahwa harga produk itu dinaikkan 5 iCash sekitar 60.000. 60.000 itu untuk membiayai semua BOP dan training. Jadi kedepannya BOP dan training semuanya free. Bukan cuma di Jakarta tapi di luar kota juga. Budgetnya dari situ. Gimana tadi jelas dinaik apa sih? Tunggu pengumumannya. 5 Jadi kita iCash. masih Komnas meeting tanggal 5 sampai 7, setelah itu baru pengumuman semua. Harganya. Jadi harganya dinaikkan sekitar 5 iCash. Kalau sekarang 130, 130. itu jadi 135. 35. Itu sudah mengcover semua, termasuk yang tadi dia bilang Dr. Richard. Itu langsung. Jadi kalau yang sekarang kan presenternya boleh dibilang nggak jelas ya. Nggak jelas tuh artinya dalam hal kerelaan. Contohnya kita bilang dari leader A, B, C, D itu gantian untuk mengadakan jadi presenternya gitu ya. Kalau yang nanti itu udah jelas. Jadi Dr. Richard itu dedikasi ngebantu ke kita. Kalau yang sekarang ada susah ya. Kita suruh Dr. Richard mati-matian untuk BioGreen dari pagi sampai malam, kemudian presenternya dia terus gitu kan. Tapi dia nggak dapat apa-apa karena dia member gitu ya. Kan susah ya. Jadi makanya si komitmennya adalah bagus, diikat dengan BioGreen, dia menjadi satu dan kita sediakan budgetnya dari mana? Dari kenaikan produk tadi. Sudah termasuk ini Pak yang tadi dia bilang untuk yang biaya BOP, sewa tempat dan segala macam, kemudian untuk training segala macam itu udah tercover semua hanya untuk dengan menaikkan 5 iCash. Jadi nggak ada yang jadi pahlawan ya di situ. Ya. Jadi sekarang udah lebih jelas, lebih profesional lah Pak ya. Iya, nggak sama gitu. Oke. Dan update yang terakhir adalah produk-produk baru. Produk-produk baru. Jadi BioGreen ini sudah punya kalendernya selama setahun produk baru apa aja yang akan di launch. Cuma ini kalendernya udah ada, realisasinya bergantung pada BPOM. Kalau on time BPOM-nya bisa ya. Jadi bulan Maret BioMild ini udah keluar. Kemudian bulan Mei akan ada apple stem cell yang kemasan 2,5 gram sasetannya. Untuk paket bronze, betul. Jadi bronze itu rencananya akan ada 4 Itu pilihan mencukupi produk. kebutuhan kita setiap hari nggak dengan satu saset 2 itu? saset, 3 Tetap saset. 2 saset ya? Iya. Tapi paling tidak orang yang mampunya beli bronze bisa. Yang Soro denger ya? Yang launching Apple ya? Oke. Samar-samar. Iya, untuk kedepannya akan ada paket bronze apple stem cell. Suara gue lebih gede. Iya. Nggak, tapi yang nggak denger John aja nggak apa-apa, Pak John aja Pak. Yang satu. Pak Jojon nanti di SMS aja Pak. Apa itu? Tadi kan bilang naik 5 iCash, Ya. $5, jadi 135. Apa enggak di produknya aja dinaikin pas potongan 25-nya itu loh? Kalau harganya udah Oh, Oh, jadi iCash 70%, 30% masing-masingnya kayak itu. Wah, bisa pada teriak aja yang gede-gede. Jangan. Ya itu berupa Oke. sistem sensitif. Enggak, ini ya itu salah satunya kalau sistem kan sensitif ya. Kita harus sudah mendaftarkan ke BKPM segala macam sistemnya ya. Itu nggak bisa dirubah. Nah, untuk menjawab itu sebenarnya gini Ci, kalau kita ngambil dari produk berarti ngambil dari komisi. Kalau kita ambilnya dari iCash penjualan itu langsung dari omset perusahaan. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya simpel, kita butuhnya 4M sekitar. Dari perhitungan penjualan perusahaan, itu kalau disisihkan 5 iCash, artinya kita bisa mendapatkan dari kondisi sekarang, penjualan sekarang ya, kita bisa mendapatkan 4M. Artinya kita cuma butuh 4M, mau diambil dari mana terserah sebenarnya. Cuman kalau dari penjualan lebih stabil. Kalau dari iProduct, komisi, belum tentu dapat komisi sih, gitu loh. Dan itu membebankan ini member kalau Membebankan member, kalau yang itu kan membebankan member ya. Kalau yang ini kan nggak penjualan. Kalau misalkan kayak dinaikin 5 iCash lagi ya, Hmm. kan itu kayak sedikit memberatkan lagi member baru karena kan nggak semua orang mau menjalankan bisnisnya. Nah. Terus kan nggak semua orang kadang-kadang bisa datang BOP atau enggak gitu. Nah kalau yang kayak begini kan satu sisi merugikan yang nggak bisa hadir dan nggak ikut gitu. Sekarang gini, kalau saya sih ya, kalau kalian lihatnya gini, kalau kalian sudah join dengan BioGreen nih, maunya jalan nggak sih? Ya, misalnya. Atau cuma mau sekali doang dapat komisi? jalan. maunya Nah, ini belum jawab. Mau jalan nggak? Ini mau jalan nggak? Saya kan tadi jawabnya bilang kalau yang nggak mau. Nggak, karena ada gini, orang yang mau menjalankan karena rata-rata, konsumsi, kan? sekarang gini, kalau orang, rata-rata ya, orang join BioGreen nih, kalau kita menjelaskan dengan jelas kepada dia, Betul. contoh deh, saya cuma beli, saya nggak mau jalanin. Itu kan rata-rata orang begitu kan, saya beli aja deh, saya nggak mau jalanin.
Tapi kalau saya jelasin, dia pertama beli sekali, beli kedua. Saya jelasin, Pak, kalau saya daftarin namanya, Bapak bisa beli produknya gratis. Walaupun dia nggak mau jalanin nih, mau nggak? Mau nggak, Hen? Ini yang belum jawab. Tergantung tuh. Tergantung kalau orang normal ya. Kalau lu cuman keluar 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta, kalau saya bilang, Pak, saya bantuin deh. Bapak tetap ordernya seperti sekarang, tapi saya daftarin namanya, dapatnya bisa jauh lebih gede. Nggak bayar 1,5, pertama 1,5, kedua 1,2, ketiga lebih rendah lagi gitu ya. Kalau di bawahnya jalan, dapat produk gratis. Jadi cara kita menjelaskan itu penting sebenarnya. Kalau saya ngelihatnya adalah, again, kita tuh sebenarnya kalau kita sebagai networker, kita nggak jualan ya. Intinya tetap jualan bagi perusahaan, tapi kita tuh sebagai networker, itu susah amat sih ngomongnya, networker. Kita mengembangkan satu jaringan, bisnis gitu ya, bisnis. Jadi makanya kalau kita ngelihat lebih ke arah ini, Hen, support sistemnya tuh penting sekali loh. Kelemahan kita sekarang tuh di support system, setuju nggak? Kalau lu cuma bilang $5 kan 50.000 ya, 60.000 lah ya. Lu datang BOP deh berapa kali? 3 kali berapa? Tapi itu khusus pembelian mobil baru atau maintenance juga Ya kita? tetap harganya itu masih Semua harga yang naik. Tapi kalau Dan yang nanti separuh Betul, benar, dibagi dua. benar. Ini bedanya gini, Hen. Bedanya karena kalian masih beruntung. Kenapa? Karena leadernya ada saya dan Lucy. Nggak semua orang seberuntung kalian. Setuju nggak? setuju. Banyak orang yang sudah join itu nggak dapat training. Kayak gue kan masih nih bela-belaan gue kasih training, ya kan? Kok Gue nggak adain ngerti terus, juga gitu? iya, hah? Nggak ngerti juga. Ngerti. Gua sudah beliin bakso goreng lu. Tapi kecap. Gua nggak makan, gua udah beli. Kacang udah dan. Terus problem solve. Ayo lanjut terus. Henny. Tapi komisi tetap $30 ya? Komisi nggak berubah. Naik dong. Enggak. Karena kenaikan harganya Orang itu dipakai dia. Laporan kamu jualan lagi berantakan lagi. Dia yang omsetnya nggak naik-naik kalau kayak gitu. Penjual Itu namanya jungkat-jungkit kalau kayak gitu. kira-kira berapa banyak? Kalau dinaikin satu produk $5, satu tahun Itu sudah bisa dihitung tadi dipakai dong. 4 miliar ya. kalau memang omsetnya ternyata jadinya lebih banyak, berarti kegiatan Komnas nanti keliling BOP-nya akan diperbanyak. Ya, Pokoknya budget iya. itu memang harus habis. Lu mau minta lebih gak dong? Mau dibuat. Mau bisa kembali ya? Iya. Kembali. Kembalinya permen. Pasti kayak dia. Mau buat modal bikin babi kecap ya. Jadi bagusnya gitu. Jadi budget tadi yang dipakai itu harus habis. Kalau ini udah komitmen harus habis. Jadi kalau memang belum habis, nanti dia akan bikin acara nanti, training tambahan dan segala macam. Pokoknya harus habis saja. Saya berubah. Koyum, ini kemungkinan ke depannya. BOP-nya bisa di Cinemall itu video Koyum. Oh iya, betul. Iya Bisa di benar. sana itu. Tuh lihat, kalau orang pebisnis ngomongnya beda nih. Kedepannya itu kemungkinan besar BOP-nya bisa di Cinemall-nya juga. Mungkin aja, karena itu kan lahan yang dipakai untuk biogreen. Jadi nggak usah nyewa lagi. Iya. Bukan hanya nggak usah nyewa, mungkin BOP di Jakarta semuanya stream live semua bioskop. Iya, bisa aja. Itu keren banget itu kedepannya. Siapa yang punya begituan? Terus itu rencana itu tidak hanya di daerah atau Semoga ya. Keren lu bro. Iya, luar Apa biasa. gua nggak kedengeran deh? Ntar gue ceritain. rencana itu hanya di daerah-daerah atau ada termasuk Jakarta? Yang belum ada mall atau gimana? Semua, seluruh Indonesia. Rata seluruh Indonesia. Rata. Walaupun di Jakarta. Bapak mau punya di mana? Yang potensinya ada, informasi aja ke BioGreen, nanti dia assess sama dia, begitu oke dia approve Pak. Bapak langsung dapat yang itu bonus pairing dan bonus sponsor. Itu minimal 100 juta kalau Pak Leri kemarin bilang. Satu orang sekali promosi minimal 100 juta. Oh, jadi kalau ada yang punya lahan,
Biogreen yang bangun gitu. Tapi tetap melihat prospeknya ke depannya seperti apa. Kalau itu kemarin belum jelas sih yang bangun siapa, saya kemarin belum begitu jelas ya. Bukannya Kemungkinan asal akan ada orang join punya mungkin. lahan 70-30. gitu juga kan. Pasti Ini dia beli bakso tadi goreng KHB atau ya, di enggak. KHB. Tadi KHB. Dia cepet tuh habis 5 iCash mikirnya tanah sekarang dia. 5 iCash aja berat tadi. Kan di KHB, di KHB. Iya. Next, apa lagi? Siapa yang ada? Oh, Ci Sylvia. Jadi gini, oke, simple aja. Ke depan si Biogreen itu mendiversity bisnisnya dia, ditambahin lagi itu berupa bioskop, Ci. Biogreen akan invest buka bioskop kayak 21. Jadi caranya gimana? Caranya adalah tinggal nyari orang yang punya lahan, nanti kerjasama dengan Biogreen. Begitu Cinemall dibuka, nanti filmnya diputar seperti bioskop sama, tetapi di situ selalu ada iklan Biogreen. Begitu masuk pasti Biogreen terus. Sistemnya kayak gimana? Sistemnya nanti akan diumumkan, tapi semua dalam bentuk network. Member kita, contoh si Sylvie. Oh, ini ada potensial nih, bagus sih, satu daerah nih, dia punya lahan segala macam, tinggal propose ke Biogreen. Biogreen assessment, begitu setujui, Ci Sylvie dapat nanti bonus setelah dibayar ya, langsung dapat bonus sponsor plus pairing. Itu gede sekali, BV-nya gede sekali. Bonus sponsor plus pairing. Karena masuk ke jaringan kaki kita. Masuknya berapa itu? Belum dibahas detail, cuman hitungan roughly 100 jutaan minimal. Kenapa nggak langsung kerja sama yang udah ada aja yuk? Maksudnya kayak Cinema, 21. Ya nggak bisa dong. Mereka mana mau sih bayar kalau kita kerja sama dia. Bayar. Kalau ini Biogreen dapat duit. Keuntungannya kita apa? Itu berarti kita harus bayar. Ya, benar. Pintar. Dan sistemnya juga mereka nggak mungkin mau network. Mereka nggak mungkin network. Mereka udah Member. Wih, gak suka gaya lucu. Ya itu makanya kalau mulai sekarang dibuka pikirannya. Yang pasti adalah Pak Larry bilang akan dilaksanakan tahun ini. Jadi tolong dipersiapkan dulu dari sekarang nih. Kumpulin aja, justru narik orang properti sekarang lebih gampang. Kalau jualan apel susah nariknya, ngomongin aja bahwa kedepannya ada Cinemall gini, orang properti tarikin aja dari sekarang ya. Istimewa, luar biasa. Kalau ditanya kira-kira kalau bersaing sama 21 sama Blitz, sanggup nggak ya? Jangan khawatir. Laku nggak? Laku. Kenapa? Karena harga tiketnya bakalan separohnya. Harga tiket separuh. Filmnya yang diputar yang hijau Hampir sama. Iya. Karena Pak Larry itu Listen. sebelum Biogreen dibuka, ingat Pak Larry sudah punya 8 perusahaan ya. Salah satunya itu adalah production house. Dia bikin movies juga. Dan movies yang dia bikin bukan film-film setan sini gitu. Oh nanti berarti dia kita bisa jadi dia bikin artis film juga dong. ada Jepang, ada Thailand, memang film internasional juga, dan dia punya akses untuk ke film-film Hollywood. Jadi jangan khawatir. Yang ditegaskan adalah kalau yang di bioskop yang sekarang ya, itu mereka ambil profitnya kebanyakan. Makanya kenapa Biogreen bakal menang, karena Biogreen ini bukan untuk nyari keuntungan dari Cinemall-nya, enggak. Tetap Biogreen yang dijalanin, jaringannya yang dijalanin. Yang dicari adalah traffic nantinya. Oke. Tadi sampai mana produk barunya? Mei ya. Mei Apple Stem Cell 2,5 gram. Bulan Juni akan ada Bio Hair Serum buat yang mau menumbuhkan rambutnya kembali. Listen, bulan Juni Bio Hair Serum. Berbentuk apa ya? Spray, cairan. Sama seperti serum. Beda. Kalau serum muka kan gel. Gel. Spray. Jelly. Jadi si kepalanya yang licin itu mesti dibersihin dulu dari minyak-minyaknya, mesti dicuci dulu, dikeramas, baru disemprot biar bisa nyerap. Ya. Itu di salah satu member di grup aku ada yang coba, namanya Om Daniel udah coba, itu kepalanya benar-benar licin, sama sekali nggak ada rambutnya. Sekarang udah penuh rambutnya. Ya dapat sampelnya kemarin 5 Berapa lama? Itu 2-3 bulan lah. Anak kecil boleh nggak? Dikasih. bulan Juni ya. Jadi Kalau baru lahir bakal nunggu lah itu. Kalau belum berarti kemungkinan bisa mundur.
nungguin rambut Oh, biohair kan sampelnya udah dibagi-bagi pada saat BOP. Jadi kalau yang sering rajin ke BOP ya, kebanyakan dapat. Jadi kayak beberapa kali BOP itu dibagi biohair serum segala macam atau kemarin ada beberapa produk baru yang dibagi-bagi semua. Oh iya, saya dapat terus tuh. Berarti nggak pernah ke BOP nih kelihatan. Saya dapat terus. Oh, enggak. Bohong banget. bulan Juli akan keluar Bio Stem Cell Serum muka yang baru. Jadi serum muka yang sekarang itu nanti akan diganti dengan yang baru, upgrade produk. Bedanya? Ingredientnya akan di upgrade kualitasnya. Pertanyaannya itu kan baru, serum itu kan baru launching kemarin. Terus kenapa sekarang udah mesti di-upgrade lagi? Karena ada yang berasa nggak? Waktu dulu awal tahun lalu ada serum muka yang botolnya emas. Iya betul. Ya. Itu lebih bagus ya. Jadi begitu yang sekarang yang ungu itu Pak Leri sendiri unhappy sama produknya. Meskipun market pada happy gitu ya, pada bilang bagus. Cuma Pak Leri karena dulunya lebih bagus gitu, dia unhappy sama yang sekarang, dia bikin gantinya yang kayak dulu. Botolnya juga diganti, Bepomnya udah keluar yang baru ya. Harganya sama. Oke. Jadi per bulan Juli kita ngabisin dulu serum yang sekarang, baru Juli nanti serum yang baru. Jadi botol ukuran kecil nggak? Buat sampel-sampel. Boleh tuh, idenya bagus. Tester ya. Dari sampein ya. Ke kantor. Starter kit gitu kali kita. Iya. Itu ide bagus sih. Oh iya bagus. Tadi sampein deh. Takutnya buat cocok-cocokan kan, takut orang kalau langsung dibesar kan. Iya, sayang lah. Atau tuker botol. Iya. Jadi kumpulin botol kosong, 10 botol kosong bisa satu itu. Lo biasa ngelawak di mana sih? Oke. Bulan Agustus, Apple Stem Cell kita akan sudah kemasan yang ada nomor Bepomnya. Bulan Agustus. Bulan September, Apple Stem Cell 2,5 gram juga sudah dengan kemasan Bepom. Dan BioFit akan keluar langsung dengan kemasan Bepom di bulan September. Bulan September ya, kan Agustus ya? BioFit. Bukan yang Apple Stem Cell 5 gram. Jadi kamu bisa makan banyak tapi nggak di rumah. Itu bakal Juli Bio Stem Cell Serum. Serum baru, serum muka. sekarang rapi dulu. Terus bulan depan Mei akhir ada Oke. BioGreen Ace yang gede-gedean itu loh. Biosampo. 2 bulan lagi itu katanya pencapaian berapa? Plannya belum sampai ke sana sih. Cuma kalau kosmetik kalau kosmetik memang Pak Leri kerjasama dengan perusahaan Swiss. Jadi produk-produk kosmetik BioGreen akan made in Switzerland supaya bisa masuk ke luar negeri juga lebih gampang. Oke, kurang lebih itu update-update-nya yang bisa aku share. Terima kasih banyak. Ayo, ada yang mau ditanya? Ya. Iya. Kita ini kan member eksklusif dan orang-orang yang terchoice lah. Guys. Kenapa kok nggak dikasih kartu member seperti kayak ATM dan itu nanti kan akan ada sinema. Kita ada chip bisa buat dari ATM buat beli tiket. Itu aja. Idenya bagus sih. Balik lagi ya, budget. Ayo ditambahin 10 items. Baru 5 ekes belum jadi, udah minta voucher lagi. Jadi yang bagus dari perusahaan ini yang saya suka banget tuh adalah keterbukaan sebenarnya. Jadi perusahaan ini walaupun dia contohnya nggak begitu maju gitu ya, tapi kalau dia terbuka, selalu discuss dengan kita, selalu open, itu menurut saya sih bagus banget. Apalagi sekarang BioGreen kan pesat ya, udah pesat dicari orang, produknya bagus, terbukti, dan dia open sekali. Dia selalu ngomong kayak sekarang, mau, ini loh, problemnya cuman kita nggak punya budget. Waktu dia ngomong masalah iCash, dia juga ngomong akan dinaikin. Dia panggil leader, dia nanya, menurut kamu gimana? Kalau nggak ada ide, baru dia akan sampaikan. Harusnya bisa kalau kita naikin iCash, naikin ini harganya, kita punya budget untuk bikin ini dan itu gitu. Nggak apa-apa Pak, kalau yang mau bikin kartu, misalnya gold atau silver atau platinum, tanya langsung kamu mau dikasih bukti kita timbang aja. Kamu mau dicetak nama langsung apa yang mau murah? Hari ini jadi. Oh itu brocap, itu beda brocap. Enggak ya. Jadi untuk next ke depan
itu semua brosur, souvenir, semua hanya dari BioGreen. Jadi orang lain nggak akan bisa bikin, itu dikontrol semua oleh BioGreen karena itu berkaitan dengan izinnya ya yang ada. Harus satu One BioGreen tadi. Jadi idenya adalah kayak CD-CD yang training segala macam itu kalau mereka jual itu sebenarnya kan untuk biaya juga. Jadi mereka punya budget yang lebih untuk melakukan inovasi juga gitu. Jadi balik-balik ke sana lagi. Sebenarnya kalau kita lihat perusahaan lain kenapa enggak? Karena sebenarnya kayak perusahaan lain yang punya banyak budget ya. Karena yang duitnya itu lebih banyak masuk ke perusahaan itu malah selfie sendiri. Ya. Wah selfie sendiri diterangin begini-begini jadi sampai di mana lupa gue kan Dan salah-salahan gitu, lusi-lusi. udah pokoknya begitu lah lupa gue kalau perusahaan lain Perusahaan besar. itu dia masuk yang dibagi ke komisi ke member itu paling cuma 30% ya. Kalau kan kita banyak kan dibuang semua ke member semua. Jadi dia cuma take 5%. Bagi yang belum pernah dijelasin, perusahaan itu hanya ambil 5%. 5% dari mana? Setiap penjualan satu box dia cuma ambil $5. Kemudian $7 untuk charity. Cuman itu doang sebenarnya sih yang di perusahaan ambil. Makanya kalau kita expect lebih, kayak sekarang contohnya ini nih, contohnya kayak penghargaan ke Europe, US, Skandinavia segala macam. Sebenarnya perusahaan itu keluar ekstra sebenarnya, yang tidak seharusnya dikeluarkan untuk itu. Jadi karena memang baru ya. Jadi sebenarnya ekspektasi kita kemarin itu Pak Leri udah bilang nggak ada lagi setelah Europe tidak ada lagi. Iya. Sudah ngomong udah jelas. Karena apa? Karena perusahaan tidak dibudgetkan untuk itu sebenarnya. Kayak kita pergi aja lebih dari 1 miliar loh, kita mesti keluar loh. Bayangin aja kemarin satu orang kalau kita bayar 100 juta, dia berangkatin 100 orang, itu berapa banyak? Jadi makanya perusahaan juga ngelihatnya ini menurut saya sih fair ya, Pak Leri itu fair banget ya. Dia nggak greedy, nggak ngambil berusaha ini untuk perusahaan semua, enggak. Tetapi dengan konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah budgetnya nggak ada. Jadi yang dilakukan ya jujur, kalau memang mau ya boleh. Konsekuensinya adalah dinaikin harga. Dengan dinaikin harga dia punya budget lebih untuk melakukan apa yang kita inginkan gitu. Tadi Ci-nya boleh Ci, kalau kartu doang sebenarnya murah ya Ci ya. Cuma tetap nggak ada budget untuk itu. Kalau nanti biar di input juga boleh sih, bagus sih inputannya. Cuman kan kita mesti tahu setahun tuh butuhnya berapa. Kalau membernya 100.000, kita bilangnya kan murah ya Ci ya. Berapa sih? Paling satu ini berapa sih? Ceban lah 10.000 ya. Kalau membernya 100.000 dikalikan 10.000 berapa? Berapa Ci? Hitung sendiri lah Ci. Segitu deh pokoknya. Udah 1 miliar sendiri Ci. Kalau ada kartu gitu. Ya keren sih memang Ci, keren. Gue udah BioGreen loh gitu. Iya. Tinggal buka ini aja, gue punya account BioGreen lah, gitu kan juga keren juga. Kaos BioGreen. Kalau gua menanginnya tadi ya, yang menanginnya loleknya tadi lo lolek. Nggak usah ngomong biogin, pakai lolek aja gitu lolek. Lolek ada BioGreen-nya gitu. Iya langsung lolek gini aja udah. Bayar. Iklannya Koyong ditonjok banget. Iya, iklannya apa? Hublot. Hublot. Jadi Koyong ini yang dilakukan orang. Kenapa mesti gua? Ya kan dia betin. Terus ada masukan. Kemarin kan dari Medan. Sebenarnya ada cara untuk bisa bikin supaya member itu yang kecil-kecil pun bisa lebih giat. Caranya gini, dia orang tuh di maintenance sebenarnya. Jadi bagi orang yang jalan, maintenance tuh murah sebenarnya. Bagi yang jalan, karena punya product. Tapi bagi yang belajar reklamaan atau belum sempat, maintenance tuh jadi mahal karena dia harus beli baru. Nah, ada solusi sebenarnya di luar ada kompetitor yang bikin maintenance-nya tuh dipakai 20% dari bonus yang dia dapat, tapi ada maksimalnya. Maksimalnya misalnya seharga $130 gitu. Jadi misalnya kalau orang itu baru jalan, terus dia baru punya bonus misalnya $100, dia jangan disuruh maintenance $130. Maintenance dia 20% aja dari income-nya dia. Tapi kalau dia punya bonus udah lebih dari
angka maintenance-nya 20%-nya itu lebih dari $130, dia akan di lock $130 doang. Sebenarnya itu bisa bikin jadi yang Mengangkat baru orang bawah ya. yang jalannya yang baru masuk terus agak slow, dia masih punya gas, masih punya energi buat jalan. Mungkin bisa tolong disampaikan sih ke Komnas. Dibedain ya. Itu bagus sih, cuma menurut saya sih lebih complicated ya kalau di sistemnya ya. Kan dibedain kan, di sistemnya dibedain kan berarti kan. Yang jalan dan enggaknya bedain. Sistem lagi. Intinya semua ada maintenance, tapi maintenance-nya sebenarnya hitungannya adalah 20% dari bonus sebenarnya. Hitungnya, bayarnya tuh 20% Semua, dari bonus. semua orang. Tapi ada cap-nya di $130 nanti. Setelah 20%-nya mencapai $130, dia udah nggak besar, harusnya gitu. Nangkap ya? Iya. Ya itu masuk akal sih. Itu teriakan anak-anak di bawah kemarin. Ya, itu bagus sih. Cuman kalau kita bilang 20% sebenarnya kita ngurangin income dari perusahaan lagi. Ya, tapi ada kemungkinan orang jalan kok. Iya sih. Cuma sebenarnya gini, kalau orang pada bicara ya, kalau kita sekarang member yang startnya lama nih, saya kan nggak sempet tupo nih, berarti saya nggak bisa jalan. Nggak juga. Karena sebenarnya kita dengan jalan kan kita tetap dapat sponsor. Jadi sebenarnya pilihannya di situ. Kalau kita nggak tupo, ya kita cuma expect bonus sponsor doang sama bonus ketik. Balikin aja, kalau pengen berasa murah ya jalanin cepetan. Ya, teman ini penting ya. Ini bener nih, poinnya penting nih. Poinnya penting. Karena di sana di Jepang nggak enak, nggak polite, Kagak ada lagi makan, gimana denger? nggak sopan disambit gue. Dan gue diusir dari. Hah? Nggak dengar ya? Mungkin lu mesti cek kuping deh. Jadi gini. Kalau orang barusan join dengan BioGreen, tolong dikasih input ke mereka, segera jalanin. Karena kalau nggak dijalanin akibatnya apa? Kesannya mahal, karena dia harus tutup poin. Sebenarnya kalau nggak tutup poin pun, itu nggak apa-apa. Kita nggak mau tutup poin terus lah, pokoknya saya nggak peduli dengan tutup poin. Saya mau bisnis yang konvensional. Saya jual, saya dapat bonus. Saya jual, saya dapat bonus. Kayak beberapa orang begitu, kayak dia buka toko nih atau apotik ya. Saya nggak peduli dengan pairing-pairingan deh. Pokoknya saya punya beli barang berapa, saya jual berapa, saya dapat komisi gitu aja. Nah itu masih bisa jalan. Kayak modelnya tinggal kita jual produk, kita dapat bonus sponsor. Jual produk, dapat bonus sponsor gitu kan. Tapi kalau mau lebih gede income-nya, tolong dinasihati semua yang baru join ya. Tolong dijalanin segera. Jadi jangan nunggu 3 bulan baru jalanin, 2 bulan baru jalanin. Begitu join, langsung jalanin. Kalau saya, kiat suksesnya adalah simple dan sudah dibuktikan oleh Koyance segala ya. Sampai sekarang saya quite proud dengan Koyance. Karena apa? Begitu dia masuk, langsung dia serius, dia jalanin. Komitmen jalanin selama 3 bulan sampai 6 bulan full. Terus, intens terus, jangan berhenti. Nah setelah di situ baru kalau kita mau slow boleh. Karena kita sudah punya ada produk, kita sudah punya jaringan, kita sudah punya jenderal gitu loh. Tapi memang nggak menutup kemungkinan yang dibilang Steven benar. Jadi beberapa orang kendalanya di maintenance sebenarnya. Karena gua mesti tutup poin, mendingan gua nggak jalani sekalian gitu loh. Enggak, begini ya, saya sih setuju ya karena beberapa member silver kita itu kan kadang-kadang dia perlu waktu lebih dan 2 bulan itu kadang-kadang dia masih belum ketemu pola yang bagus. Nah, mungkin alternatifnya adalah untuk yang belum dapat income sama sekali bisa diperpanjang, mungkin jangan 2 bulan tapi 4 bulan itu membantu. Karena kalau kita pikir ya, kita dapetin walaupun dia join silver kan kadang-kadang fighting spiritnya ada ya. Dan dia itu mau kerja tapi belum berhasil aja. Kita kasih kesempatan terhadap mereka. Toh kita dapetnya juga nggak gampang orang-orang begini ya. Apalagi kalau kita bilang mau jangkau kalangan lebih bawah lagi, itu lebih susah lagi bagi mereka. Yes. Kadang kita merasa sponsorin orang kita nggak terlalu susah sekarang kalau kita udah pernah jalanin ya. Tapi awal-awal itu kan mereka susah banget ya. Dan itu apa ya? Saya rasa mostly mereka mengalami kesulitan yang sama. Iya sih. Mungkin sistemnya lebih gampang loh Pak. Begitu join, misalnya 4 bulan, setelah itu per 2 bulan. Terus itu ada inputan Lus. Jadi kalau yang Steven kan 20% nih. Kalau Koyance lebih ke arah timingnya untuk tuponya. Jadi waktu begitu jalan, awal join itu 4 bulan dulu. Nah begitu nanti seterusnya 2 bulan kata gitu loh. Itu Terlalu banyak sih pasti. Mungkin bisa diinputin kalau bisa nih. Karena yang berat itu adalah yang silver. Ya. Kan silver pasti nariknya silver.
Ya kan, dia bonusnya berapa? Sedikit banget kan. Dalam 2 bulan dia harusnya uangnya tuh buat dipakai buat upgrade terus. Iya. Tapi kalau dipakai buat tupo kan berat. Tapi kalau orang yang masuk gold ke atas kan nggak masalah sebenarnya. Oh tariknya gold juga kan, itu duitnya banyak lebih. Silvernya banyak lebih. Kadang-kadang kita melihat fighting spirit mereka itu bagus. Karena mostly kebanyakan orang itu kan secara rata-rata ya kemampuan dia kan dia nyoba dulu sih kan. Iya. Jadi dengan fighting ini akhirnya kita kasih beban itu dia langsung bilang oh nggak sesuai. Iya sih. Income sama distance yang nggak sesuai. Tapi kalau dengan 4 bulan di awal kira-kira membantu nggak? Iya. Bisa jalan. Ada 2 macam sih loh, ada 2 macam. Ada orang yang makin masih 4 bulan ini. Iya, jadi makin nggak ada ininya. Ntar aja masih lama. Tapi kan upgrade-nya tetap. Ya juga bisa. Waktu upgrade tetap. Upgrade tetap 2 bulan. Tapi waktu Tupo awal. 3 bulan kayaknya. Upgrade. 3 bulan. Bukan total. Upgrade 45 hari. 2 bulan. Upgrade 45 hari ya. Upgrade 45 hari. Dalam sebulan dia closing 10 orang direct langsung masuk Upgrade bisa dia lapangan ke kuliah. panjang. Salah tas. Salah tas beda isi loh. Pede banget lagi. Iya. Oke, ada lagi, ada inputan, suggestion, mumpung ada anggota Komnas nih, Lucy. Lus meeting lagi kapan, Lus? Komnas? 5 sampai 7 April. Si Lucy akan meeting di Komnas 5 sampai 7 April. Semua informasi kayak ini tadi bagus nih. Semua ide-ide, kalau si Steven punya ide bagus, masukin aja Steven. Feeding ke si Lucy supaya disampaikan ke Komnas. Jadi kesempatan kita dari sana, karena yang bagus dari BioGreen adalah dia tuh menerima feedback. Jadi dia benar-benar pikirin nih untuk membership apa yang terbaik. Kayak kemarin tentang masalah BOP, masalah training bayar segala macam kan benar-benar dipikirin gitu loh. Begitu ya oke, dia ambil action langsung naikin harga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kapan naik harganya gitu ya. Kalau kita saranin kemarin sih, kalau saya dan beberapa leader kita ngomongnya kalau bisa sekarang. Karena di kala kondisi lagi susah begini sebenarnya timingnya kita malah lebih banyak training yang dibutuhin gitu loh. Kalau nggak dijalanin sekarang, masih nunggu nanti gitu ya. Udah terlanjur turun nanti penjualan dan segala macam kan. Kita timingnya pas sebenarnya sih. Kondisi perusahaan juga sehat banget, keuangannya juga sehat gitu ya. Dan kondisi market pas lagi turun itu sebenarnya timing naikin yang $10 itu udah setahun yang lalu kan. Ini ada pertanyaan untuk yang naikin $10, BioGreen nggak pernah naik ya. BioGreen itu nggak pernah naik $10, itu hanya untuk PPN, bukan untuk BioGreen. Jadi BioGreen itu nggak pernah naik. Makanya kalau kita ngelihat sebenarnya pernah naik sekali ya Lus ya. Oh ya, 110 ke 120 itu cuma sekali doang karena harga kenaikan raw material. Nah, itu cuma sekali doang tuh tahun 2014 ya Lus ya. 2014. Jadi sebenarnya kalau yang sehat itu di satu perusahaan itu setiap tahun harus naik setiap tahun. Karena apa? Karena gaji pasti naik, freight pasti naik, bensin pasti naik, ya semua naik ya. Iya Pak, I love you Pak. Turun karena ngikutin ini Pak, harga dunia. Kalau yang kayak kemarin kan enggak. Kita kan naik turun kan ngikutin harga dunia sekarang, minyak dunia. Ya? Kicit. Iya tuh, hati-hati loh. Luar kicit jelas. Hah? Tanya lagi ada iya tuh. Bagi orang. Nggak ada karyawannya. Yang packing barang, yang pabriknya, yang bayar siapa ya? Yang input siapa? Yang isi itu siapa sasenya? Lo mau kan? Lu yang bikin bakso siapa? Bukan lo kan? Bukan lo kan? Ini Japri aja, Japri udah. Oke, pertanyaan lagi yuk, pertanyaan yuk. Ngomong si Lucy lagi sini, Lucy ada planning ini lagi kayaknya. Ayo, apa pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Inputan, feedbackan? Sampel ya? Oh ya, tuh lu sampel katanya lu. Oh ya, halal terus.
Asik, tambah coklat, tambah coklat. Halal, ada pertanyaan nih. Oh Yanca mana ya? Enggak, kok Yanca ada pertanyaan. Kalau kok Yanca nanya nih gue demen, kayak damai banget nih. Masalah halal gimana? Oh iya. Kalau yang ngomong Monca gue wah kayaknya deg-degan terus gitu deg-degannya. Kalau ngomong ke Yanca damai gitu ya. Masalah halal gimana? Oh iya. Jadi ada sering ya orang kan dulu kan kita dilatih panjang-panjang tuh yang Bepom lama lah dan segala macam box lama itu real progressnya sekarang kita bisa tampilkan atau kasih sesuatu gitu. Yang mana nih? Yang Apple Stem Cell? Apple Stem Cell kan yang baru itu Bepomnya udah ada. Kita lagi ngabisin kemasan doang kan? Iya, cuman kan orang itu tadi dibilang Agustus ya? Real. Yang box tadi Agustus ya? Iya, Agustus tadi. Boxnya Agustus. Gak apa-apa, mereka buka websitenya Bepom juga udah bisa lihat. Websitenya udah ada. Tuh, satu-satu nih, Bepom dulu, Bepom. Jadi Bepom sudah ada ya. Jadi tinggal masuk ke websitenya Bepom, cek nomornya, keluar. Stem Cell sudah ada. Kalau halal memang lagi diajukan ulang karena halal yang dulu kita dapat itu Apple Stem Cell yang formulasi lama. Jadi prosedurnya itu setiap kali ada perubahan ingredient itu harus berubah. Jadi nggak bisa kita pakai kemarin ada arganya, sekarang nggak ada arganya, kita pakai tetap MUI sama Bepomnya yang kemarin nggak bisa. Jadi harus pengajuan kembali. Kamu tadi bilang Agustus ya? Agustus itu keluar dengan kemasan baru semua, sudah kemasan Bepom. Tapi sekarang sudah ada izinnya, Bepom sudah ada. Ini sekarang kenapa kok masih menggunakan yang lama? Kenapa kira-kira? Nggak bisa move on dia? Gagal move on. Karena ngabisin box Pak, bentar Pak. Karena ngabisin box ya. Jadi dia masih ada produksi box, itu harus dihabisin dulu. Kalau nggak jadi cost bagi perusahaan, ya Pak? Itu kalau berapa harga produk itu akan dibagi berapa jumlah iCash gitu ya? Itu ntar kayaknya dihitung dari Belum keluar Pak, saya nggak bisa ngomong sih belum keluar. Harusnya sih disesuaikan dengan nilai value-nya ya. Kayak sekarang kan keluar nih, value 1,5 juta itu keluarnya jadi 90 BV gitu loh Pak. Iya, harusnya begitu. Udah. Tadi C-nya tadi. Ini jangan tanya, ini jangan tanya. Ini F. Ini Kamu bersuara terus. ya terus Den, ayo lagi. Apalagi yang up. Oke, ada lagi? Kok ada kok? Ayo mau tanya? Atau masih penasaran? Ayo, ngomong kita di sini kita jawab apa aja. Semua terbuka, kondisi perusahaan segala macam kita open. Web replika boleh lagi. Oh iya, web replika ya. Web replikanya apa yang ditanya tadi sih? Mau dijelasin ya? Yang ditanya tadi web replika ya? Pertanyaannya apa? Oh. Tapi udah jalan sekarang. Lagi dibikin. Yang bisa join sendiri atau bagaimana? Ya. Jadi orang buka, udah ada penjelasannya itu apa, produknya apa, ada klik join now, isi data sendiri, masukin kartu kreditnya. Apa sih nama? Nggak dapat.
web replikanya dari sharing nama kita. Iya, username kita ya. Jadi kayak kemarin orang itu sharing dong. Ada tuh $20 sebar dapat langsung $20 dari website. Kalau yang sekarang ini kita yang mau cek kalau yang web replika dulu. Oh. Ini kan nanti kan dia pasti tidak film, dia otomatis Oh iya. Iya. Ada biasa lebih. Gue belum maintain lagi. Kan udah expired ini. Iya, gue nggak lihat lagi, gue nggak masuk ke itunya, jadi langsung gue taruh aja. Jadi dari dua yang satu langsung jadi yang lebih, gue langsung klik ininya kan, disitu kan nggak kelihatan kan, mau nggak mau nggak harusnya masuk ke